Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Yani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar untuk belajar di rumah ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Simak videonya dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan menyediakan makanan bagi hewan dan juga manusia. Namun, tahukah kamu, tumbuhan telah hidup di bumi selama jutaan tahun. Tumbuhan terus beradaptasi hingga keadaannya sekarang ini. Apakah itu adaptasi tumbuhan? Adaptasi tumbuhan adalah proses tumbuhan sebagai makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, tujuan adaptasi adalah adaptasi tumbuhan bertujuan mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Adaptasi tumbuhan menghasilkan ciri fisik, fisiologi, juga kebiasaan khusus pada tumbuhan untuk bertahan dalam lingkungan tertentu. Hal tersebut membuat lingkungan hidup atau habitat yang berbeda ditinggali oleh tumbuhan dengan ciri yang berbeda. Alasan tumbuhan harus beradaptasi adalah agar tumbuhan tetap hidup dalam segala kondisi. Berdasarkan jenis perubahannya, adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi kebiasaan atau tingkah laku. Berikut ini penjelasan macam-macam adaptasi beserta cara dan contohnya. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi atau struktural adalah perubahan fitur fisik tumbuhan yang memungkinkan mereka untuk bersaing dan menyesuaikan diri di lingkungan. Adaptasi morfologi dapat terlihat secara langsung. Adaptasi morfologi itu sendiri terjadi sesuai dengan jenis habitat yang ditumbuhi oleh tanaman. Adaptasi morfologi dibagi menjadi 4, yaitu xerofit. Xerofit adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Adaptasi xerofit dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air, dan mengembangkan akar dengan cakupan luas untuk meningkatkan penyerapan air.
Contohnya adalah kaktus yang mengubah daunnya menjadi duri, melapisi batangnya dengan lapisan lilin, memperkecil permukaan akarnya sehingga bisa mengurangi penguapan. Kaktus juga memiliki akar yang panjang dan menyebar sehingga memiliki jangkauan serapan air yang lebih luas. Adaptasi morfologi yang kedua yaitu hidrofit. Hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terendam air secara terus-menerus. Tumbuhan hidrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus terendam. Tumbuhan hidrofit memiliki batang yang lunak dan lemah, jaringan vaskular yang tidak terlalu berkembang, akar yang tipis dan sedikit, dan memiliki jaringan spons atau tabung udara sehingga tidak tenggelam ke dalam dasar air. Contohnya adalah bunga lotus atau biasa disebut dengan bunga teratai. Memiliki daun yang besar sehingga bisa menguapkan air dalam jumlah besar. Lotus juga memiliki daun yang anti air, bakteri, dan kotor sehingga dapat bertahan tanpa busuk walau terus-menerus terendam. Batang lotus memiliki selongsong udara yang memungkinkannya terapung di atas permukaan air. Yang ketiga, higrofit. Higrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Tumbuhan higrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak busuk. Beberapa tumbuhan memiliki daun yang besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contohnya adalah tumbuhan paku. Memiliki daun yang lebar dan banyak stomata sehingga bisa menangkap sinar matahari lebih banyak, sekaligus lebih cepat menguapkan air. Paku juga memiliki akar rimpang yang lemah karena tidak pernah kekurangan air. Akar tersebut juga dikembangkan untuk reproduksi karena penyerbukan angin dalam daerah lembab kurang memungkinkan. Dan yang keempat, halofit. Halofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar salinitas keasinan tinggi. Tumbuhan halofit
beradaptasi dengan cara mengembangkan struktur tubuh yang bisa menoleransi kadar garam yang relatif tinggi. Misalnya, tumbuhan bakau yang mengembangkan lapisan lilin agar air garam tidak masuk dan jalur pengangkutan vaskular yang membuatnya bisa mengeluarkan garam yang diserap dari air laut. Tumbuhan bakau juga memiliki stomata yang bisa tertutup jika terendam air laut, sehingga air garam tidak masuk. Kemudian untuk adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah upaya makhluk hidup menyesuaikan fungsi alat tubuh karena adanya pengaruh dari luar atau dari dalam sehingga mempengaruhi kondisi morfologi dan tingkah lakunya. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan yang berbunga. Selain memiliki bentuk mahkota yang indah, beberapa jenis tumbuhan berbunga juga melakukan adaptasi fisiologi dengan cara menghasilkan aroma atau bau yang tidak sedap sehingga menarik lalat untuk dapat membantu proses penyerbukan. Contohnya terjadi pada tumbuhan bunga bangkai. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan di mana kebiasaan itu dapat membantu tumbuhan bertahan hidup. Misalnya, tumbuhan hutan hujan tropis cenderung tumbuh ke atas dan arah cahaya untuk mendapatkan sinar matahari cukup. Atau tumbuhan jati. Tumbuhan jati yang menggugurkan daunnya setiap kali musim kemarau. Jati melakukannya untuk mengurangi penguapan, sehingga jati tetap hidup walau dalam kondisi yang mengalami kekeringan. Nah, sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat mempermudah kalian dalam memahami materi. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.